Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam safety buat rekan-rekan penggiat K3 dimanapun Anda berada. Pagi ini pada tanggal berapa tanggal ini ya sekarang? Bulan Juni. Tanggal 9. Tanggal 9 bulan Juni ya, 2020. Kebetulan pagi ini kami mendapatkan kemarin kami baru saja mendapatkan sertifikat. Ini sertifikat SMK 3 Sistem Manajemen Keselamatan Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja. Kebetulan ini adalah sertifikat SMK 3 klien kami PT Ratu Jaya Teknik yang berada di Sukabumi. Sertifikat ini adalah salah satu pemenuhan suatu perusahaan di mana menurut PP nomor 50 tahun 2012 adalah bahwa tiap perusahaan yang mempunyai 100 orang lebih ataupun di bawah itu yang mempunyai nilai risiko tinggi. Nah, kebetulan PT Ratu Jaya Teknik ini memang memerlukan sertifikat SMK 3 ini adalah sebagai salah satu untuk pemenuhan, salah satunya adalah pemenuhan tender. Sebagai pemenuhan tender. Ini ya suratnya ya dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, ini logonya SMK 3, ini sertifikat audit sistem manajemen K3. Oke, kepadanya PT Ratu Jaya Teknik. Oke. Kebetulan kami yang ditunjuk sebagai konsultan dari SMK 3 PT Ratu Jaya Teknik. Nah, ini teman-teman semua, ini biar teman-teman paham, ini sertifikatnya seperti ini ya. Sertifikatnya seperti ini. Berlogokan burung Garuda, kemudian ada nomor registernya SMK 3 2022 ya, MSR SK 263. Oke, sertifikat penghargaan, Certificate of Appreciation Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Oke, berdasarkan surat keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 42 tahun 2022 menyatakan bahwa nama perusahaan PT Ratu Jaya Teknik, alamat Babakan Lebu, RT 04 RW 7 Cidadap Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Oke, ini adalah sektor industri. Skupnya adalah jasa pelaksanaan konstruksi, mekanikal dan elektrikal. Telah menerapkan sistem manajemen K3 keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, hasil pencapaian 85% untuk kategori tingkat awal 64 kriteria. Oke. Sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun sejak dikeluarkan surat ini pada tanggal 13 Mei 2022. Oke, teman-teman semua, sertifikat ini jadi SMK 3 ada 3 kriteria. Yang kriteria pertama adalah 64 kriteria, kemudian naik ke tahap berikutnya adalah 122 kriteria, dan yang paling tinggi adalah 166 kriteria. Teman-teman semua, sertifikat SMK 3 ini memang bagaimanapun adalah suatu kewajiban sebenarnya. Secara aturan pemerintah ini adalah suatu kewajiban. Cuman memang untuk mencapai sertifikat seperti ini, ada yang pernah bertanya sama saya, Pak, sertifikat itu bayar enggak? Kemudian pelaksanaannya bayar? Ya jelas Mas, jelas Pak, Bu. Jadi begini, untuk mencapai seperti ini, kalau memang suatu perusahaan itu sudah proven, sudah punya ahli K3 umumnya yang memang sudah terbiasa membuat dokumen-dokumen, akan lebih mudah. Tapi kalau misalkan belum begitu familiar, maka perusahaan seperti Ratu Jaya Teknik ini pasti menggunakan konsultan. Ya, menggunakan konsultan yang akan membedah satu persatu apa sih yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat SMK 3 ini. Contoh, pasti kami akan bantu. Ayo sama-sama kita membantu membuatkan. Yang pertama adalah kebijakan, ya, kemudian manual mutu, kemudian SOP,
kemudian sasaran, tujuan, kemudian KPI, pencapaian dan lain-lain, pasti itu akan disusun dalam satu dokumen. Dan dokumen ini pasti harus menyesuaikan dengan kebijakan dan langkah-langkah suatu proses produksi suatu perusahaan tersebut. Ya, nanti di situ akan dibedah juga. Salah satunya adalah bahwa setiap perusahaan itu wajib mempunyai ahli K3 umum dari Kemenaker ya. Mohon ya diperhatikan teman-teman semua bahwa SMK 3 ini jelas karena ini dari Kemenaker, maka pemenuhannya semuanya sertifikat pendukungnya juga nanti juga dari Kementerian Tenaga Kerja dari Kemenaker. Nah, beda dengan ISO bisa pakai dengan sertifikat dari PNSP. Terus kemudian CSMS itu juga boleh dari PNSP, tergantung dari permintaan user. Tapi kalau SMK 3 ini, maka pemenuhan semuanya juga berasal harus mengikuti dari Kementerian Tenaga Kerja. Contohnya tadi, seorang ahli K3 umum. Ahli K3 umum harus dari Kementerian Tenaga Kerja. Apa sih syarat seorang ahli K3 umum? Ahli K3 umum itu adalah syarat untuk bisa mendapatkannya. Yang pertama adalah minimal D3 atau sarjana. Nah, kemudian ditunjuk oleh perusahaan tersebut untuk mengikuti ahli K3 umum. Kenapa sih harus ahli K3 umum? Karena ahli K3 umum itu di perusahaan nanti ini juga salah satunya adalah permintaannya adalah mempunyai P2K3, panitia pembina K3 di perusahaan, di mana seorang sekretarisnya harus mempunyai sertifikat ahli K3 umum. Dan P2K3 itu nanti harus disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja baik kabupaten ataupun provinsi. Contohnya seperti itu. Kemudian nanti seorang konsultan akan melihat lagi apakah di perusahaan tersebut punya potensi bahaya kebakaran. Nah, jumlahnya berapa? Maka akan dilihat lagi, oh ternyata perusahaan tersebut harus mempunyai ahli kebakaran baik kelas A, kelas B, kelas D, kelas C. Di mana kelas D itu paling enggak perusahaan di tiap per 20 orang harus ada yang punya satu kelas D, ya, 20 atau 55. Oke, kemudian kelas C. Ya, kelas C karena kelas C di kebakaran menggunakan hidran, ya, maka satu tim harus punya, misalkan perusahaan tersebut paling enggak ada 15 orang yang punya atau 10 yang punya kelas C. Begitu dan seterusnya ya, teman-teman sampai kelas A. Oke, kemudian pekerjaannya apa di sini? Oh, ternyata ini pekerjaan punya PT Ratu Jaya Teknik punya tentang konstruksi. Maka di situ harus ada juga yang punya sertifikat ahli K3 konstruksi, tapi dari Kemenaker ya. Saya ingat lagi bahwa karena ini sertifikat SMK 3 itu dari Kemenaker, maka sertifikat pendukungnya pun harus dari Kemenaker. Oke, kemudian ada mekanikal. Oh, ada mekanikal. Kemudian ada elektrikal dan lain-lain. Itu baru sertifikat kompetensi per orangnya. Apalagi, nah perusahaan tersebut punya enggak terkait dengan masalah limbah, dengan masalah alat-alat penggunaan alat berat, contoh forklift, kren dan lain-lain. Kalau ada, maka perusahaan tersebut wajib juga untuk memiliki sertifikat kompetensi terkait dengan peralatan yang dipakai oleh PT Ratu Jaya Teknik. Kemudian nanti untuk urusan inspeksi peralatan itu nanti harus ada juga melampirkan surat uji riksa. Ya, uji riksa yang secara berkala akan diinspeksi tiap tahun oleh perusahaan jasa K3 terkait dengan uji riksa. Banyak ya? Ya, banyak. Jadi ada yang tanya juga, Pak, kok banyak sekali ya Pak pemenuhan? Iya, memang banyak sekali untuk pemenuhan menuju ke SMK 3. Tapi jangan khawatir teman-teman, pun nanti yang penting bahwa teman-teman di perusahaan yang penting bahwa sudah melaksanakan step by step, karena tidak mungkin perusahaan akan langsung melaksanakan sertifikasi baik perorangan maupun uji riksa maupun sertifikasi seperti ini ya, sertifikasi perusahaan. Jadi pelan-pelan saya pasti ada tahapan nanti teman-teman perusahaan bisa melaksanakan kegiatan seperti ini ya.
Oke, teman-teman semua, ini sekedar untuk pengetahuan teman-teman terkait dengan sistem manajemen K3. Jadi kalau ada pertanyaan lebih, teman-teman bisa nulis di kolom ya, di kolom saya jawab, atau nanti bisa chat kami di nomor WA di 0818286163 ya. Nah, teman-teman, insya Allah kami selaku lembaga konsultan dari PT Bahari Adiguna, kami siap untuk memberikan bantuan ataupun bagaimana sih tata cara dari awal sampai Z sampai mendapatkan sertifikat ini. Kami akan siap bantu. Oke, saya kira saja teman-teman, sedikit pemahaman buat teman-teman semua. Memang sertifikat SMK 3 ini akan beda dengan sertifikat ISO. Nah, kalau sertifikat SMK 3 ini agak lama prosesnya ya, dan sertifikat ini akan dikeluarkan pada saat Kementerian Tenaga Kerja punya gawe, yaitu gawe pada saat pemberian penganugerahan SMK 3 yang dilaksanakan setiap pada bulan K3 tanggal berapa? 12 Januari sampai 12 Februari lah. Sementara itulah pada saat penganugerahan ini akan diberikan sertifikat. Jadi memang, tapi biasanya sebelum sertifikat ini muncul, pasti Kementerian Tenaga Kerja akan memberikan namanya SKA, surat keterangan hasil audit. Nah, akan diberikan itu dulu sebelum sertifikat ini muncul. Oke, terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf, ini sebelah ada tukang yang lagi garap, makanya suaranya agak terganggu. Oke, terima kasih semuanya. Jadi silakan bisa kontak-kontak kami atau dalam kolom deskripsi ada nomor HP kami yang bisa dihubungi. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera, salam safety, selamat ya buat PT Ratu Jaya Teknik. Ini akan kami kirimkan segera. Terima kasih dan salam safety. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.